Shalom Tiberias, puji Tuhan, selamat pagi. Doa saya kita semua yang menyaksikan acara ini, program kesaksian mujizat, saudara dalam lindungan Tuhan, saudara dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara puji Tuhan, hari ini kita ada di acara kesaksian mujizat Gereja Tiberias. Acara ini live streaming, yaitu saudara bisa saksikan di live streaming Gereja Tiberias. Dan biarlah kesaksian-kesaksian mujizat di Gereja Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus, minyak urapan, baptisan yang dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Gembala Martir, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, di mana banyak jemaat yang disembuhkan, dipulihkan, dan diubahkan, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya bersama dengan Pak David. Shalom Pak David. Shalom Pak. Dan bersama istri dan orang tuanya. Puji Tuhan, selamat pagi. Saudara, hari ini Pak David akan bersaksi bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam keluarganya, mujizat Tuhan terjadi atas dirinya, bagaimana dulu beliau yaitu sempat terikat dengan yaitu obat-obatan, tapi akhirnya dipulihkan, disembuhkan, dan juga orang tuanya disembuhkan, dibebaskan dari maut, dan istrinya, keluarganya semua diselamatkan. Baik saudara, langsung saja kita dengar kesaksian dari Pak David Raharja. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami boleh dapat menyaksikan berkat kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Dulu awal waktu masih sekolah, masih SMA, di akhir tahun 99 tahun 2000, saya masih jemaat tapi masih angin-anginan. Angin-anginan ya? Iya, masih angin-anginan. Dan di situ saya masih menggunakan narkoba, terbawa pergaulan yang salah. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saat saya menggunakan narkoba, pernah suatu saat akhirnya saya mengalami overdosis, di mana di situ saya sudah yakin mungkin saya akan meninggal. Karena waktu itu sudah terjadi kejang yang luar biasa, mata saya sudah melotot, merah, jantung sudah berdetak kencang sekali, dan waktu itu saya masih tinggal bareng orang tua, ada papa saya menggenggam tangan papa saya mungkin genggamannya pasti terasa sakit sekali, karena saya menggenggam dengan sangat kuat, karena saya merasa wah, udah, ini pasti sudah saatnya, sebentar lagi saya akan dipanggil. Lalu saya teringat di kulkas ada perjamuan kudus yang sempat saya dapatkan dari Gereja Tiberias. Lalu saya minta tolong untuk segera diambilkan perjamuan kudus. Dan saat diambil, kita berdoa sebentar. Lalu tidak sempat diminum semuanya, hanya diteteskan beberapa tetes. Langsung saat itu pula berangsur detak jantung saya normal, pulih, lepas dari maut. Saya pikir tadi perjamuan kudus itu bukan untuk membuat saya bisa normal atau hidup kembali, tapi untuk memohon ampun kepada Tuhan, sehingga di detik akhir itu masih sempat perjamuan kudus. Jadi kalau meninggal masuk surga, diterima Tuhan. Tapi Tuhan masih izinkan setelah menerima perjamuan kudus, ditetesi di mulut saya, pulih dan sembuh dan sempurna sampai hari ini. Oh gitu, jadi sebenarnya minum perjamuan kudus maksudnya mengaku dosa gitu Pak ya? Mengaku dosa. Minta ampun seandainya nggak tertolong, Tuhan ampuni ya. Tuhan ampuni dan tapi ternyata kuasa darah Yesus bukan hanya mengampuni, tapi meluputkan dari maut ya Pak ya? Amin. Puji Tuhan. Terus Pak, Terus setelah itu sempat saya lumpuh total, tidak bisa berdiri karena mungkin yang tadi masih pengaruh jantungnya itu terpompa kencang sekali. Sempat 2 hari atau 3 hari saya tidak bisa berdiri berjalan. Jadi waktu itu tinggalnya saya tidur di lantai 2. Kalau naik ke atas itu merangkak, tangga itu kita merangkak. Dan akhirnya waktu itu masih ada kebaktian, sampai saat sekarang juga masih ada di DOM, Pak Pariaji pelayanan perjamuan kudus. Saya datang, saya minta didoakan,
dan pulih, bisa berjalan kembali. Pulih ya. Jadi Bapak datang ke Tiberias, Dome of Tiberias ya. Tiberias. Dan Pak Pareji yang melayani ya. Pak Pareji melayani. Pak Pareji doakan apa tuh Pak waktu itu? Ya, untuk dipulihkan, disempurnakan, diberikan jantung yang baru. Jantung yang baru ya. Dan saat itu juga pulih ya Pak ya? Pulih. Saat itu juga pulih Saat ya? itu juga pulih. Pulih dan nggak lumpuh ya? Nggak lumpuh. Tadinya di rumah merangkak gitu. Merangkak. Puji Tuhan saudara, setelah didoakan Kepala Sidang kita, Gembala Martir Pak Pariaji, tadinya sudah merangkak, nggak bisa jalan, seketika itu juga dipulihkan, disembuhkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selanjutnya Pak. Masih ada lagi mujizat Tuhan terhadap saya dan keluarga, terutama saya waktu itu setelah mengalami hal tersebut, saya mengajukan diri untuk dibaptis. Waktu itu baptisan selam masih diadakan di Jayakarta Tower Hotel. Jayakarta Tower ya. Ya, Jayakarta Tower Hotel, dan di baptisan itu pun saya mendapatkan kado terindah dari Tuhan. Kado terindah ya. Apa Ya. itu Pak? Saya terlepas dari rokok. Oh gitu ya. Ya, yang tadinya sebelum dibaptis saya masih merokok sehari 3-4 bungkus. Setelah dibaptis itu perasaan untuk merokok itu hilang sama sekali. Hilang, yang ya. dimana saya sering mendengar orang-orang tuh sulit untuk terlepas dari ikatan rokok, tapi puji Tuhan melalui baptisan yang benar oleh Gembala yang martir di Tiberias, lepas kita dari ya. rokok. Jadi nggak hanya obat-obatan ya, narkoba, dan juga dilepaskan dari nikotin juga Pak ya. Puji Tuhan. Sampai sekarang semua lepas semua ya Pak, Lepas, dipulihkan. puji Tuhan. Puji Saya Tuhan. biarpun di kanan kiri saya ada yang merokok atau keinginan untuk merokok itu sudah tidak ada sama sekali. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah di sini hadir juga orang tua ya, Papa ya. Iya, ada Papa. Papa baru mengalami mujizat belum lama, hampir juga sama, hampir dijemput maut dan sempat hilang nafasnya 2 jam. Oh gitu. Dokter menyatakan nafasnya sempat hilang 2 jam dan dilarikan ke ICU. ICU ya. Ya. Terus boleh Pak Antonis ya, boleh sampaikan Pak waktu sakit gimana Pak? Oh ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk seluruh pengurus di Gereja Tiberias Indonesia, terutama Bapak Pariaji yang sudah saya kenal ya. Dulu hanya saya kenal aja waktu anak saya dibaptis di mana itu Jayakarta Tower. Ya, saya waktu itu ikut menyaksikannya. Iya, tapi saya sudah mengagumin Pak Pariaji ini dari dulu. Oh, ya. dari dulu Bapak udah mengagumi. Sudah mengagumin karena punya roh martirnya itu ya. Oh. Iya, saya kagum sekali. Nggak ada orang yang punya roh martir seperti Pak Pariaji itu. Terus saya mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Elfries dan juga Bapak Pendeta Alexander, ya, yang telah mendoakan saya ya waktu di. Oh jadi Bapak kagum lama gitu, udah kenal Pak Pariaji ya? Lama saya mengagumin Pak dia. Pariaji ya? Iya, Pak Pariaji. Saya juga mendoakan dia. Bapak juga ikut umur panjang. Streaming juga ya Pak Pariaji ya? Iya, supaya Pak Pariaji diberikan umur yang panjang, tidak pikun juga, itu sesuai dengan. Dan saya juga mengagumin dia, kita disuruh bertobat gitu. Jadi itu waktu saya sakit itu saya merasa ini yang belum tuntas dulu pengampunan. Saya minta ampunin Tuhan. Saya itu karena terbaring selama 4 hari itu ya, nggak boleh bergerak apa-apa, hanya ditetesin air aja. Jadi sengsara. Ini, tapi saya bersyukur lebih sengsara lagi Tuhan Yesus ya, yang dia itu lebih sengsara lagi. Jadi saya bersyukur ya. Saya minta Tuhan ampunilah segala dosa kesalahan kali ya. Tapi terus akhirnya karena memang jalan Tuhan, dia utus untuk Bapak Pendeta Elfries dan Bapak Pendeta Alexander ya, untuk mendoakan saya. Maksudnya diutus Pak Pariaji ya Pak ya? Iya. Pak. Dan juga itu dengan minyak urapan ya. Iya, di minyak urapan, dan itu sampai rambut saya basah semua.
Dan saya juga percaya itu, saya akan itu apa sembuh, saya akan sembuh ya. Sekarang sembuh ya Pak ya? Sembuh total. Sembuh ya, sehat ya, puji Tuhan. Walaupun semua orang katakan itu nanti akan kira-kira 6 bulan. 6 bulan karena ya. itu ususnya bocor. Ususnya bocor. Dia bilang itu akan sembuh dalam tempo 6 bulan. Gitu. Tapi saya selalu bilang saya tolak dalam nama Tuhan Yesus ini. Ternyata dengan minyak urapan dan perjamuan kudus, ya waktu itu saya nggak boleh makan puasa, tapi dikasih perjamuan kudus sedikit gitu, terus malamnya dioperasi. Ya, tapi karena itu apa mukjizat Tuhan ya, saya sempat itu apa namanya kritis. Kritis ya? Iya, 2 jam. 2 jam ya. Jadi istri saya dipanggil, ini kritis, berhenti dulu kalau itu, dibantu pakai pernapasan itu. Tapi ternyata 2 jam itunya napasnya timbul lagi. Timbul lagi. Tadinya 2 jam nggak napas lagi gitu ya Pak ya? Iya. Puji Tuhan ya. Jadi memang itu apa pertaruhan, itu apa operasi usus bocor itu pertaruhan. Pertaruhan ya. Iya, karena itu apa sebelumnya juga teman saya di kerjaan di kelurahan itu lembaga LMK meninggal ya. karena dia bocor usus juga. Sama seperti Bapak. Tapi Bapak hidup ya? Saya hidup. Puji Tuhan ya, mujizat ya Pak ya? Walaupun saya dioperasinya paling akhir, ya jadi ada 4. Yang ketiga meninggal, operasi usus juga. Terus saya operasi yang keempat itu malam. Tapi ternyata siumannya paling duluan katanya. Oh, puji Tuhan. Saudara, jadi ada 4 orang dioperasi, Bapak yang terakhir, yang keempat, yang ketiga dipanggil, maksudnya meninggal, dan ternyata Pak Antonius duluan ya. Sempat kritis gitu, tapi ternyata itu apa di siumannya duluan. Duluan ya. Puji Tuhan. Sekarang sehat ya Pak ya? Ya, bahkan itu selama sebulan setelah di operasi itu ya, dokter bilang, loh kok sehat sekali, dia bilang gitu. Sehat sekali kata dokter. Puji Tuhan. Mau langsung ditutup lagi. Tutup lagi ya? Iya, mau ditutup lagi. Iya. Tapi terus istri kena COVID, jadi yang nganter nggak ada gitu Pak. Jadi nunggu sembuh ya? Istri sembuh, terus dioperasi lagi. Gitu. Oh gitu. Jadi dalam tempo 3 bulan gitu ya, itu karena istirahat sebulan, ternyata langsung sembuh, itu apa dioperasi lagi, nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan ya, semuanya bagus ya, semuanya lancar. Semuanya karena doa, karena itu minyak urapan dan perjamuan kudus itu yang selalu dibawakan oleh anak saya. David ya, puji Tuhan. Oh, Pak David, waktu Bapak hilang nafas gimana Pak? Waktu itu Bapak saksikan sendiri ya? Iya, kita saksikan sendiri, saya saksikan sendiri. Lalu saya masuk ke ruang ICU, saya olesi minyak, saya urapi tempat tidurnya, Opa juga saya urapi. Lalu perjamuan kita tetesin. Seperti yang diajarkan Pak Pariaji ya? Diajarkan Pak Pariaji. Iya. Puji Tuhan, berangsur pulih dan hambanya juga datang mendoakan, dan beberapa hamba Tuhan datang. Puji Tuhan, kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus tidak berubah. Tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang. Kuasanya besar ya? Kuasanya besar. Dan dari Gereja Martir ya, Gembala Martir ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Pak David bebas terlepas dari ketergantungan obat, narkoba dan juga nikotin, dan bahkan lepas bebas dari maut. Harusnya sudah maut menjemput, tapi diproteksi malaikat melalui kuasa perjamuan dan juga minyak urapan. Demikian juga papanya yang sakit usus, yang bocor, ya orang-orang yang sebelahnya dipanggil atau meninggal saudara, tapi Pak Antonius ya disembuhkan, dipulihkan, bahkan dokter berkata ternyata lebih sehat, lebih baik dari sebelumnya. Dan selanjutnya juga istri ya Pak ya? Iya. Ya, istrinya boleh disaksikan Pak? Kalau istri dulunya dari seberang, dari agama seberang. Puji Tuhan sekarang sudah dibaptis, ikut Tuhan.
melayani Tuhan, Nah, ini Tuhan. dan juga banyak mujizat yang dia alami. Salah satunya yaitu waktu mengandung hamil anak pertama, sempat payudaranya itu ada benjolan besar sebesar telur burung puyuh. Burung puyuh ya. Besar sekali. Iya. Dan diolesi minyak, urapan, percaya, diimani, akhirnya tanpa perlu dioperasi pecah sendiri. Pecah sendiri ya, Dan puji sampai Tuhan. sekarang pulih, sembuh normal. Nanti Amin. mungkin istri bisa saksikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh Ibu ditambahkan gimana waktu itu? Shalom saudara, nama saya Leni. Saya lahir dari keluarga seberang. Agama saya benar-benar agama yang kuat. Pas nikah sama suami kami masing-masing, Pak. Terus begitu hamil anak pertama, saya begitu melahirkan saya ada sakit benjolan. Kami ke dokter, dokter bilang, apa kamu ada keturunan penyakit kanker atau tumor? Dokter bilang begitu. Terus saya bilang saya nggak ada. Saya bilang dokter bilang kamu harus dioperasi. Sekalipun kamu dioperasi, kamu hanya bisa kering lukanya 2 tahun. 2 tahun. Iya, itu sangat berat buat saya. Terus saat itu saya belum percaya Tuhan Yesus. Begitu saya pulang, suami bilang karena saya masih giat. Ya maksudnya ibadah yang lain ya. Masih ibadah yang lain. Nah, terus suami bilang coba baca Alkitab. Dia bilang gitu. Akhirnya saya karena saya putus asa, saya ke gereja center waktu itu, Pak. Tiberia Center. Tiberia Center. Terus saya ke Tiberia Center, begitu saya mulai menerima, saya perjamuan kudus dan minyak urapan. Terus begitu habis minyak urapan, saya nangis, Pak. Benar-benar nggak tahu saya kenapa nangis. Di jamaah Tuhan ya. Iya, di jamaah Tuhan. Saya nangis yang sampai saya bingung, saya kenapa saya nangis benar-benar nggak bisa berhenti, saya bilang. Begitu sampai rumah, saya baru mulai mau baca Alkitab. Begitu satu kalimat, dokter bilang benjolan ini nggak akan pecah tanpa dioperasi. Begitu baru satu kalimat Alkitab, benjolan itu pecah dan benar-benar deras, Pak. Satu kalimat Alkitab, Ibu baca benjolannya pecah ya. Iya. Padahal dokter bilang harus dioperasi. Dan itu pun pulihnya 2 tahun. Harusnya 2 tahun. 2 tahun ya. Terus setiap hari saya baca Alkitab rutin, perjamuan kudus minyak urapan, nggak sampai 2 tahun. 2 minggu tertutup, Pak. 2 minggu tertutup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa. Kuasa Tuhan, kuasa minyak urapan. Ibu, perjamuan minyak urapan harusnya dioperasi, tapi dalam seketika baca firman, diurapi minyak, sembuh. Bahkan harusnya 2 tahun baru kering, tapi seketika itu juga 2 minggu, kering ya. iya, Pak. Bersyukur ya Bu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita doa supaya keluarga besar semua diselamatkan ya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak David juga boleh tambahkan, bersyukur ya Pak. 1 orang bertobat, 1 orang bertobat. seisi rumah diselamatkan ya. Amin. Usaha juga diberkati ya Pak. Puji Tuhan, diberkati. Gimana Pak? Jadi ya saat ini pandemi, saya banyak melihat, mendengar teman-teman pengusaha, teman-teman saya banyak yang kolaps, banyak yang bangkrut, tutup usahanya. Tapi kita yang di Tiberias terutama, yang ada minyak, yang ada anggur, dan selalu didoakan oleh Bapak Gembala, Bapak Pariaji beserta Ibu. Puji Tuhan, proyek-proyek saya diberkati, berhasil. Berhasil ya Pak ya. Iya. Lipat kali ganda Pak ya. Lipat kali ganda. Puji Justru Tuhan. orang lagi Orang resesi Resesi kita ya. tetap diangkat naik. diangkat sama Tuhan. naik, diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak, yang terakhir Pak, kalau Bapak lepas dari obat-obatan, narkoba, nikotin, juga usaha diberkati, Papa sembuh, istri diselamatkan. Nah, jemaat yang menyaksikan acara ini, yang mungkin ekonominya terganggu, usahanya terganggu, atau keluarganya belum bertobat, bisa dipulihkan, bisa diselamatkan Pak? Amin. Saya yakin untuk jemaat-jemaat juga saudara-saudara semua yang mungkin mengalami resesi, yang keluarganya masih belum bertobat, jangan putus asa, tetap setiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, perjamuan kudus, doa bersama, bergandengan tangan, suami istri, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terakhir Pak, sebagai ungkapan rasa syukur ya, bersyukur Tuhan Yesus, juga gereja ya, Pak Pariaji ya. Boleh disampaikan Pak rasa syukurnya? Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji beserta Ibu Daniati,
atas selama ini dukungannya terhadap kami, doanya untuk kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami yakin juga bukan hanya kami, masih banyak jemaat yang pasti diberkati, dipulihkan, diangkat naik. Dan saya yakin Bapak Gembala panjang umur, sehat selalu sampai Tuhan Yesus datang. Amin, sampai Tuhan Yesus datang. Maka saudara, hari ini siapapun yang ada masalah ekonomi, bisnis, seperti Pak David, tekun perjamuan, setia, pujian penyembahan, perjamuan minyak urapan, usaha saudara pasti dipulihkan. Dan keluarga saudara yang belum bertobat, selalu imani, satu orang bertobat, seisi rumah pasti diselamatkan. Puji Tuhan, doa saya, siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, dengan kesaksian Pak David Raharja bersama orang tuanya dan juga istrinya, harapan kami iman saudara bangkit, tekun perjamuan, tekun minyak urapan, hidup dalam pertobatan, mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam Tiberias. Terima kasih Pak David, terima kasih Pak, terima kasih Bu, puji Tuhan.